Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan semua saudara-saudara? Saya berharap semua kita dalam keadaan baik, dalam keadaan masih bersuka cita, dalam keadaan mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi, baik dalam hidup kita maupun atas situasi di sekitar atau di sekeliling kita. Sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini pun kembali Tuhan masih mau berbicara kepada kami, secara khusus kami mau melanjutkan ceramah tentang keluarga Kristen yang berbahagia. Karena kami rindu, dan tentu itu juga adalah kerinduan Tuhan, agar semua rumah tangga ataupun keluarga orang Kristen semuanya berbahagia, dan itulah yang dicita-citakan oleh Tuhan. Berkatilah kami semua yang mendengarkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini pun saudara-saudaraku, kita akan melanjutkan ceramah tentang keluarga Kristen yang berbahagia. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengarkan ada dua fondasi atau dua dasar yang sangat menentukan, sangat penting bagaimana rumah tangga itu bisa menjadi berbahagia, bisa diuji oleh waktu, bisa diuji oleh keadaan. Dan fondasi itu yang pertama adalah kalau suami dan istri tahu bahwa rumah tangga mereka dibentuk oleh Tuhan. Dan yang kedua, tujuan mereka berkeluarga, tujuan mereka berumah tangga untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang kita lanjutkan ceramah kita dari kitab Kejadian pasal yang kedua ayat ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Hari ini kita belajar mengenai keinginan Tuhan, hati Tuhan kepada Adam, dan tentu hati Tuhan juga kepada manusia, kepada pria hari ini. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Padahal di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 31 kita akan dengar, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Semua ciptaan Allah, baik binatang, baik tumbuh-tumbuhan, baik alam semesta, termasuk Adam
yang sudah diciptakan, Tuhan berkata bahwa sungguh amat baik semua ciptaannya itu. Tetapi di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat ke-18, Tuhan yang sama berfirman atau berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dari segi ciptaan Tuhan ini dalam pandangan Tuhan tentu mereka sungguh amat baik. Tapi dari segi keluarga, Adam itu tidak baik kalau masih seorang diri. Ingat saudara-saudara, Allah kita itu adalah Allah perencana yang luar biasa. Perencana yang sangat agung. Sebelum dia menciptakan manusia, dia menciptakan terlebih dahulu segala sesuatunya. Bisa kita bayangkan kalau manusia pertama dicipta atau mungkin kedua dicipta setelah dunia dicipta, bagaimanalah kehidupan Adam? Dari mana dia makan? Dari mana dia bisa melihat binatang, tumbuh-tumbuhan? Tentu sangat repot. Tapi manusialah diciptakan yang terakhir. Sudah tersedia semua untuk bisa dinikmati oleh manusia ini. Sudah diciptakan semua untuk bisa dinikmati oleh Adam pada waktu itu. Oleh sebab itu, apa keinginan Tuhan kepada Adam dan kepada saudara-saudara juga hari ini adalah yang menginginkan manusia ini untuk berumah tangga bukanlah keinginan Adam atau manusia semata-mata. Memang secara naluri, kalau manusia ini sudah dewasa, tertanam dalam hatinya bahwa dia ingin punya pasangan. Kalau manusia ini adalah manusia normal, dia sehat secara jasmani, secara rohani, baik dia orang Kristen, baik dia bukan orang Kristen, pasti sudah ada keinginan dalam hatinya untuk mencari pasangannya. Tentu keinginan seperti ini bukan saja datang dari dalam hatinya. Ditanamkan Tuhanlah sebenarnya dalam hati manusia ini untuk bisa memikirkan tentang teman hidupnya, memikirkan tentang pasangannya. Jadi kita harus tahu saudara-saudara, kalau ada keinginan saudara-saudara, pria misalnya atau wanita, untuk berumah tangga, itu sebenarnya salah satu karunia dari Tuhan yang ditanamkan oleh Tuhan dalam hati kita. Itu adalah pemberian umum, anugerah, bukan saja kepada orang percaya, tapi juga kepada setiap manusia untuk memiliki teman hidupnya. Karena untuk urusan pernikahan, Allah sendiri berkata, tidak baik Adam ini atau manusia ini seorang diri saja. Maka hari ini
Kalau saudara-saudara yang belum menikah, adik-adik kami yang belum menikah, sudah cukup dewasa, sudah cukup umur, kalau ada kerinduan kalian untuk menemukan pasangan hidup, itu sebenarnya adalah kerinduan Tuhan juga yang ditanamkan di dalam hati kita. Karena Tuhan yang berkeinginan supaya manusia ini bisa menikah. Ini kerinduan Tuhan. Kan Tuhan yang berkata, tidak baik manusia ini seorang diri saja. Tentu di dalam ceramah ini kita tidak membahas orang-orang tertentu yang dipanggil Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang panggilannya adalah tidak menikah. Kita berbicara soal keluarga. Jadi semua manusia, apalagi kita orang yang sudah mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, orang percaya yang sungguh-sungguh, Alkitab berkata kepada kita, kepada saudara, kepada saudari, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Tentu pada waktu itu Adam sudah mempunyai hubungan yang intim dengan Allah. Allah berfirman kepadanya, memberikan tugas kepadanya, memberi nama semua binatang-binatang, memelihara Taman Eden. Dia berfirman, tapi tetap keinginan Tuhan supaya Adam itu tidak seorang diri. Jangan pikir hari ini, oh saya sudah lahir baru, saya sudah mempunyai hubungan yang intim dengan Allah, sudah berkomunikasi dengan Allah, berdoa kepada Allah, Allah berfirman hubungan saya baik, tidak perlu menikah. Itu pandangan yang keliru. Walaupun kita hari ini sudah bertobat, sudah dilahirkan kembali, tentu hubungan kita dengan Allah sudah baik, sudah pulih, tetapi keinginan Tuhan hari ini, saudara yang sudah punya hubungan dengan Allah itu, untuk memikirkan rumah tangga. Mengapa? Karena keinginan berumah tangga adalah keinginan Tuhan untuk saudara dan saya. Keinginan saya berumah tangga, keinginan saudara berumah tangga, keinginan saudara berumah tangga adalah keinginan Tuhan yang dinyatakan Tuhan lewat firman Tuhan ini kepada kita hari ini. Bukan keinginan atau naluri kita semata-mata. Bahkan keinginan ini pun sebenarnya ditanamkan Tuhan dalam hati kita, sehingga sadar atau tidak kita ingin mempunyai pasangan hidup. Hanya nanti pasangan hidup itu pasangan yang bagaimana yang dikehendaki Tuhan sebagai orang percaya. Tentu ini kita akan pelajari lebih lanjut. Kita tahu pada saat itu Adam tentu sudah sibuk bekerja. Dia diberikan tugas oleh Allah untuk memberi nama kepada semua binatang. Dia juga ditempatkan di Taman Eden, taman yang indah, dan untuk memelihara Taman Eden.
Berarti secara pekerjaan, secara karir, kalau kita zaman sekarang ini, Adam ini adalah orang yang sudah mapan, sibuk. Tetapi itu tidak cukup. Kalau tadi secara kerohanian dia punya hubungan dengan Allah, tapi Tuhan katakan tidak baik kalau manusia ini seorang diri saja. Dan yang kedua, Adam sudah bekerja, sudah punya karir yang baik, sibuk. Tapi tetap Tuhan katakan tidak baik kalau manusia ini seorang diri saja. Kalau kita bandingkan dengan zaman kita ini, mungkin ada orang-orang tertentu hidupnya mengejar karir terus, studi terus, S1, bekerja, ada kesempatan ambil S2, melanjut lagi sampai S3, kerja sudah mapan, uang sudah banyak, tabungan juga sudah banyak, sudah punya rumah, sudah punya mobil. Kadang-kadang orang seperti itu merasa sudah cukup. Bahkan mereka sudah lupa untuk menikah. Dan yang sangat menyedihkan, saudara-saudara, di negara-negara tertentu, apalagi dipengaruhi oleh hidup bebas tapi tidak terkontrol, mereka tidak mau lagi menikah, hanya sekedar pacaran, tapi sudah hidup seperti suami istri, bahkan sudah punya anak, tapi tidak punya ikatan pernikahan. Karena bagi mereka menikah itu bukanlah kehendak Tuhan. Yang paling penting bagi mereka hidup bebas, menikmati seks secara bebas, tidak mau peduli dengan Tuhan. Makanya saya katakan hari ini, saudara-saudara, berapa tinggi pun sudah karir saudara, berapa kaya pun saudara hari ini, titel saudara mungkin sudah sampai S3, sudah yang tertinggi, bahkan sudah sampai profesor pun. Hati Tuhan untuk kita hari ini agar kita bisa menikah. Karena itulah kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu tidak boleh kita halang-halangi, tidak boleh dilawan. Seorang tokoh reformator pernah berkata, tidak ada yang lebih besar dari kehendak Allah kecuali Allah sendiri. Bisa kita bayangkan bagaimana besarnya kehendak Allah itu. Sebagaimana Tuhan berkehendak supaya kita hidup suci, Tuhan berkehendak bagi orang percaya untuk mengabarkan Injil, Tuhan berkehendak kepada kita orang percaya ini supaya kita pergi menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Tuhan juga berkehendak kepada saudara-saudara hari ini yang mungkin sudah siap secara umur, secara materi sudah melimpah, secara karir sudah sangat tinggi. Tetapi hari ini Tuhan menginginkan saudara untuk menikah. Karena kalau kita belum menikah, kecuali kita panggilan untuk karunia melajang, tetap Tuhan katakan tidak baik kalau manusia ini
seorang diri saja. Saya takut, saya khawatir banyak kebudayaan yang bukan berasal dari Alkitab, khususnya yang dari luar, mulai mempengaruhi masyarakat kita. Itu sebabnya maka saya ingin ceramah ini harus sesuai dengan Alkitab. Apa yang kata Alkitab? Seperti budaya luar hidup bebas itu sudah mulai merasuki anak-anak muda di zaman ini. Mereka berkata, untuk apa menikah? Itu hanya merepotkan. Apalagi nanti punya anak. Toh bisa semua saya miliki. Saya sudah punya rumah. Saya sudah punya mobil. Saya sudah punya uang. Bisa jalan-jalan ke luar negeri 2 kali dalam setahun. Kalau ini prinsip saudara, ini prinsip kita, berarti kita melawan kehendak Raja kita, Allah kita, Allah yang Maha Kuasa itu. Mungkin juga seperti tadi, yang merasuki, menjalar kepada banyak anak muda hari ini. Untuk apa ada ikatan pernikahan? Toh saya bisa memiliki pasangan, bisa satu rumah, bisa menikmati seks. Kalau nanti pasangan saya hamil, digugurkan saja. Untuk apa repot menikah? Kalau budaya itu sudah merasuki banyak orang hari ini, tentu budaya ini bertentangan dengan Alkitab. Tidak baik kalau manusia ini seorang diri saja. Adam diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan melihat sangat baik. Tapi Adam diciptakan Tuhan tetap dalam keterbatasan. Adam yang diciptakan oleh Tuhan itu, walaupun dalam pandangan Tuhan baik, sangat baik, tetapi dalam perjalanan selanjutnya untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup Adam, Adam itu pasti butuh seorang teman, butuh seorang penolong, butuh teman untuk saling membagi, saling dibagi. Tidak mungkin Adam itu bisa menguasai semuanya. Makanya Tuhan katakan tidak baik kalau Adam itu seorang diri saja. Laki-laki itu bagaimanapun kuatnya, bagaimanapun otaknya pintarnya, bagaimanapun sehatnya, Tuhan tahu laki-laki itu butuh penolong. Laki-laki itu butuh teman. Kita saja sebagai makhluk sosial tidak mungkin hidup sendiri. Saudara-saudara bisa bayangkan, saya bisa tes, adakah manusia tahan tidak berhubungan dengan teman-temannya selama 1 tahun hidup di kamar terus? Pasti tidak ada yang tahan. Karena kita ini adalah makhluk sosial. Memang diciptakan oleh Tuhan seperti itu. Butuh bergaul, butuh sharing, butuh teman curhat, dan lain sebagainya. Tetapi teman sharing, teman curhat, teman bergaul itu bisa umum
Tetapi dalam rumah tangga itu jauh lebih khusus. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Saya tanya saudara-saudara yang masih sendiri hari ini, mungkin umurmu sudah 30, 35, karir sudah menanjak, titel sudah sampai S2, S3, sudah menikmati banyak hal di dunia ini, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Saya menghimbau saudara-saudara, jangan-jangan sudah ada tertanam dalam hati ini, untuk apa lagi saya menikah. Mungkin ada juga di antara kita hari ini yang sudah mulai kena dengan budaya yang datang dari luar. Untuk apa lagi saya menikah? Saya bisa menikmati segala sesuatunya, bisa mempunyai teman wanita, kami bisa menghidupi hidup seks tanpa ada ikatan, bisa satu rumah bersama. Kalaupun nanti dia hamil, kami bisa gugurkan dan lain sebagainya. Ini melawan Tuhan. Karena Tuhan ingin kita untuk menikmati pernikahan. Mungkin ada secara rohani, kita adalah orang yang merasa rohani, aktif pelayanan ke sana kemari, belajar Alkitab, khotbah ke sana kemari, seolah-olah dengan kerohanian yang baik ini, pelayanan yang banyak ini, oh saya tidak butuh lagi untuk seorang teman hidup. Saya berkata, melayani itu baik, penting, dan itu adalah anugerah dari Tuhan. Tapi ada satu lagi anugerah Tuhan, keinginan Tuhan adalah supaya kita bisa berumah tangga dan menikmati anugerah Tuhan ini. Saya berkata, kalau ada di antara saudara mendengarkan firman Tuhan ini, sudah sibuk melayani, sibuk kesana kemari untuk mencari jiwa, mengabarkan Injil, memuridkan, sampai lupa untuk menikah. Kalau dengar firman Tuhan ini, saudara satu sisi memang melakukan kehendak Tuhan, tapi di sisi yang lain kita juga melawan kehendak Tuhan. Inilah waktunya bagi saudara berkata, Tuhan, saya harus berdoa kepadamu untuk menemukan teman hidupku yang sudah Tuhan tetapkan. Karena ini keinginanmu yang sangat besar untuk saya. Saya berharap setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita tahu bahwa manusia ini tidak baik kalau seorang diri saja, kecuali orang-orang tertentu karena keinginan Tuhan, karena pekerjaan Tuhan, dia dipanggil Tuhan untuk sendiri. Tapi kalau saudara tidak dipanggil Tuhan untuk seperti itu, mari berlutut di hadapan Tuhan, minta kepada Tuhan supaya Tuhan tunjukkan siapa calon teman hidupmu itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami tahu satu lagi kehendak Tuhan yang begitu agung untuk kami, supaya kami ini bisa menikah. Jadi kami menikah ini bukan keinginan kami sendiri, bahkan keinginan kami ini pun ditanamkan oleh Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan berkehendak
Tuhan berkeinginan agar kami memasuki rumah tangga yang dikehendaki oleh Tuhan. Hamba-Mu bertobat semua adik-adik hamba yang sudah cukup umur, yang mungkin sedang sibuk hari ini melayani, lupa mencari teman hidupnya, menemukannya, biar mereka sadar karena ini adalah kehendak Tuhan. Terpujilah Dikau Bapa, kami sembah sujud di hadapan-Mu, memuliakan Engkau Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudaraku semuanya, kalau ada di antara kita ingin bertanya, berdiskusi sesuai dengan ayat firman Tuhan ini, boleh menghubungi nomor HP saya yang tertulis di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semuanya. Amin.